Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas tentang Isra dan Mi'raj beserta bukti-bukti yang konkret, yang jelas, yang tidak bisa dibantah oleh kaum kafir Quraisy bahwa Nabi betul-betul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Bukti yang mereka lihat adalah bahwa kafilah dagang mereka yang baru pulang dari Syam, yang diketuai oleh onta putih yang datang saat terbit matahari, itu betul mereka saksikan sebagaimana yang dikabari oleh Nabi SAW. Namun mereka tetap tidak percaya dan mengatakan bahwa Muhammad telah menyihir kita. Ini adalah sihirnya Muhammad. Tidak berhenti sampai di situ. Mereka minta bukti. Mereka minta bukti yang lebih kuat, yang lebih besar lagi. Dalam Sahih Imam Bukhari diceritakan bahwa sekelompok orang kafir Quraisy mendatangi Nabi SAW. Mereka meminta bukti kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, kami tidak akan percaya wahai Muhammad sampai kau bisa membelah bulan itu menjadi dua. Nabi mengatakan, apabila itu terjadi, apakah kalian akan beriman? Apakah kalian akan percaya? Nabi berdoa kepada Allah, kemudian bulan itu dibelah menjadi dua. Kaum kafir Quraisy, penduduk Mekah, melihat bulan itu terbelah menjadi dua, dan seolah-olah di tengah bulan itu ada gunung Hira. Penduduk Mekah melihat itu semua, menyaksikan itu semua, mukjizat kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka menantang Nabi Muhammad, dan setelah dibuktikan, apakah mereka percaya? Tidak. Mereka mengatakan, lagi-lagi ini adalah sihirnya Muhammad. Kami disihir oleh Muhammad. Orang yang berakar di antara mereka mengatakan, jika Muhammad menyihir kita, penduduk Mekah, jika ini betul-betul sihir, ya, coba kita tanya orang yang baru datang dari Syam, datang dari Yaman, baru balik berdagang, apakah mereka juga melihat hal yang sama? Ya. Karena mungkin saja Muhammad menyihir penduduk Mekah, tetapi tidak mungkin Muhammad menyihir semua penduduk bumi. Mari kita tanya orang-orang yang pulang dari safar. Mereka menunggu orang-orang yang balik dari safar. Kita tahu bahwa kaum kafir Quraisy itu adalah profesinya apa? Tujar, berniaga. Mereka berdagang ke Yaman, ke Syam. Mereka menunggu orang-orang yang datang balik ke Mekah. Setelah mereka mendapati orang-orang itu, mereka bertanya semua orang-orang yang datang, apakah kalian melihat suatu hal yang aneh pada malam hari? Mereka bertanya, ada hal aneh enggak yang pernah kalian lihat? Mereka semua berkata, iya, pada malam ini, pada tanggal ini kami melihat bulan itu terbelah menjadi dua. Itu adalah hal yang sangat aneh yang pernah kami lihat. Semua orang yang datang ke Mekah, yang datang dari safar, mengatakan hal yang sama, menyebut tanggalnya, menyebut malamnya. Mereka mengatakan, kami melihat bulan itu terbelah menjadi dua pada malam ini dan tanggal sekian. Mereka sudah buktikan, tetapi mereka tetap tidak percaya. Bahwa mereka malah mengatakan bahwa ini adalah sihirnya Muhammad, sihir yang kuat sehingga bisa menyihir semua penduduk bumi. Mereka mengatakan hal itu. Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Qamar. Allah menyebutkan, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat, kata Allah. Insyaqqal qamar, bulan itu terbelah menjadi dua. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tatkala mereka melihat tanda mukjizat, mereka berpaling dan mereka mengatakan ini adalah sihir. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hari kiamat dengan bulan yang terbelah. Para ulama mengatakan ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda yang kecil, ya, yaitu bulan itu terbelah menjadi dua, itu pertanda hari kiamat sudah dekat. Hudzaifah bin Yaman, salah satu sahabat Nabi SAW, setelah meninggal Nabi SAW, beliau sering berkhutbah bahwa mengatakan iqtarabatis sa'ah, kiamat itu sudah dekat. Tandanya apa? Insyaqqal qamar, bulan itu terbelah menjadi dua. Itulah yang terjadi. Mereka tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj, tidak percaya Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Mereka minta bukti yang lebih besar dari itu. Namun setelah Nabi memberikan bukti, mereka tetap ingkar, mereka tetap di atas kekafiran mereka.
Sudah banyak tanda-tanda kenabian Nabi SAW yang membuktikan bahwa beliau betul-betul seorang Nabi, serta banyak tanda-tanda yang membuktikan bahwa ayat Al-Quran itu adalah firman Allah. Namun kaum kafir Quraisy tetap ingkar, tetap tidak mau beriman. Salah satu tanda kebenaran ayat Al-Quran yang disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri adalah apa yang terjadi pada saat itu, yaitu saat turun surah Ar-Rum yang menjelaskan tentang peperangan antara bangsa Romawi dan bangsa Persia. Saat itu bangsa Romawi kalah perang, dikalahkan oleh bangsa Persia, sehingga orang kafir Quraisy berbangga dan senang tentang itu, dan dia membanggakan itu di depan kaum muslimin. Kenapa? Karena bangsa Romawi itu bangsa yang beragama Kristen, percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, hari kiamat, mirip dengan kepercayaan kaum muslimin. Sedangkan bangsa Persia itu sama dengan orang kafir Quraisy, sama-sama menyembah berhala. Bedanya kalau kafir Quraisy menyembah patung, kalau Persia menyembah api, tapi sama-sama musyrikin. Pada saat itu Persia berperang melawan Romawi dan Romawi dikalahkan. Berbanggalah kaum kafir Quraisy di depan kaum muslimin atas kemenangan itu. Allah turunkan surah Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Gulibatir Rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده, dan seterusnya. Alif Lam Mim. Gulibatir Rum. Allah menurunkan firman-Nya surah Ar-Rum tatkala kaum kafir Quraisy berbangga atas kemenangan kaum Persia atas kekalahan bangsa Romawi. Allah menurunkan Alif Lam Mim. Gulibatir Rum. Romawi telah dikalahkan. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Namun dalam beberapa tahun ke depan nanti Romawi akan menang melawan bangsa Persia. Fayawma idh yafrahul mu'minun. Saat itu nanti kaum muslimin akan senang atas kemenangan bangsa Romawi atas Persia. Fi bid'i sinin saja, sebagai wa'dallah, sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pada beberapa tahun ke depan nanti bangsa Romawi akan menang melawan bangsa Persia. Abu Bakar setelah turun ayat ini membacakan itu di depan kaum kafir Quraisy. Kalian senang atas kemenangan Persia sekarang, tetapi lihat beberapa tahun ke depan nanti bangsa Persia akan dikalahkan oleh bangsa Romawi. Salah satu kaum kafir Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf bangkit dan berkata kepada Abu Bakar, "Mari kita taruhan wahai Abu Bakar," katanya. "Jika apa yang kamu katakan itu betul, maka saya akan kasih kamu 5 onta yang masih muda. Tetapi jika Persia yang menang, maka kamu kasih saya onta 5. Kata Abu Bakar, "Siap." Pada saat itu belum turun larangan berjudi atau mengundi taruhan. Jadi taruhan ini tidak boleh. Bertaruh ini tidak boleh sama seperti berjudi. Namun pada saat itu belum turun larangan berjudi. Oleh sebab itu Abu Bakar menyanggupi. Abu Bakar yakin, percaya pasti akan menang karena ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah 6 tahun, pas masuk 7 tahun, betul. Itu bangsa Persia dikalahkan oleh bangsa Romawi. Yang tadinya bangsa Romawi kalah, sekarang bangsa Romawi menang. Akhirnya Abu Bakar menang taruhan. Itu terjadi kapan? 2 tahun Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Dan pada saat itu juga perang Badar, perang pertama Islam terjadi. Dan Islam menang juga dalam peperangan itu. Jadi kaum muslimin menang, bangsa Romawi pun menang.
Jadi wa'dallah, janji Allah betul. Fa yauma idzi yafrahul mu'minun, pada saat itu kata Allah nanti kaum muslimin akan farih, senang. Maka lihat bukti, tanda, kenyataan jelas yang sangat jelas disaksikan oleh kaum kafir Quraisy. Al-Quran mengatakan berapa tahun ke depan nanti Romawi akan menang, dan terbukti mereka menyaksikannya langsung kebenaran Al-Quran itu. Lalu apakah mereka beriman setelah melihat kebenaran Al-Quran? Tidak, mereka tetap tidak beriman. Coba lihat, sudah berapa tanda kebenaran yang mereka lihat. Mereka minta bukti, setelah dibuktikan mereka tidak percaya. Ini salah satunya kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan berapa tahun ke depan Romawi akan menang melawan Persia, dan itu terjadi persis seperti yang dikatakan Al-Quran. Jadi manusia tidak mungkin bisa meramal apa yang akan terjadi tahun-tahun berikutnya, tetapi karena ini adalah firman Allah, maka betul itu terjadi, dan mereka saksikan Romawi menang melawan Persia. Banyak mukjizat-mukjizat yang mereka lihat oleh kafir Quraisy, sehingga kalau mereka masuk nanti di dalam neraka tidak ada hujah bagi mereka. Toh Nabi sudah menjelaskan, mereka diperlihatkan tanda-tanda kebenaran kekuasaan Allah, tapi mereka tetap ingkar. Jadi enggak boleh salahkan siapa-siapa kalau mereka nanti masuk neraka. Allah Maha Adil. Allah tidak akan mengazab, memasukkan orang ke dalam neraka kecuali itu perbuatan mereka sendiri. Mereka sudah diajak, didakwahi oleh Nabi, sudah melihat tanda-tanda kebenaran Allah, kebenaran Nabi, kebenaran Al-Quran, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Isra Mi'raj, mereka buktikan dengan mata kepala sendiri. Mereka cari bukti, mereka minta bukti kepada Nabi, kalau kamu benar-benar pergi tadi malam Isra Mi'raj, kabarkan kami bagaimana kafilah kami di jalan-jalan, di jalan waktu kamu pulang, waktu kamu pergi. Mereka dibuktikan, mereka saksikan sendiri. Kemudian mereka minta bukti bulan, minta bulan dibelah menjadi dua. Setelah mereka melihat dan mata kepala mereka sendiri, dan mereka pun bertanya kepada orang yang berada di luar Mekah, dan ternyata betul bulan itu terbelah menjadi dua, mereka tetap tidak mau beriman. Sekarang yang ketiga, ini lihat nih, Al-Quran mengatakan Romawi akan menang beberapa tahun ke depan, dan terbukti Romawi menang. Jadi berita kemenangan Romawi itu adalah hal yang gaib, yang tidak ada manusia yang tahu, peramal pun tidak akan tahu. Jadi itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan dan Allah yang Maha tahu atas semua ciptaannya. Romawi ini adalah ada saudaranya Yakub, kalau nggak salah dari lain ibu ya, namanya Ais bin Ishaq. Nah, dari anak cucu dari Ais bin Ishaq ini nanti itulah cikal bakal bangsa Romawi. Jadi orang Romawi itu adalah sepupunya dengan Bani Israel, anak keturunannya Yakub. Jadi beragama Samawi, beragama dulunya adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka robah-robah kitab dan keyakinan mereka. Itu sebabnya kaum muslimin Makkah pada saat itu mendukung bangsa Romawi. Adapun kaum musyrikin tidak suka sama bangsa Romawi karena keyakinan mereka beda. Orang musyrikin menyembah berhala, sedangkan bangsa Romawi menyembah Tuhan. Itu percaya, bangsa Romawi itu percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Nabi dan Rasul. Itu sebelum mereka ubah-ubah agama mereka. Jadi dunia pada saat itu yang menguasai ada dua negara adikdaya, negara raksasa, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Bangsa Romawi dan bangsa Persia ini sering berperang. Nah, Syam, Palestina, Jordan, Suriah, itu semua termasuk Romawi, ya, termasuk jajahan Romawi, ya. Ya, pusatnya di sana, di Italia, di Eropa itu semua Romawi, termasuk Romawi itu. Adapun Persia nanti Iran, kemudian bagian-bagian kesininya. Intinya dunia saat itu dikuasai oleh dua bangsa yang besar, Romawi dan Persia, dan kedua negara ini sering bertempur. Kita kembali ulang lagi ke belakang. Beliau diboikot 3 tahun,
Kemudian setelah selesai masa pemboikotan itu, pamannya meninggal. Kemudian Khadijah pun meninggal. Beliau tidak ada lagi yang menopang dakwah beliau, dan beliau merasa terancam di Mekah. Beliau keluar ke luar Mekah mencari bantuan. Beliau berangkat ke Taif menemui Bani Thaqif. Namun beliau gagal. Beliau balik ke Mekah dan beliau harus mencari suku atau keluarga yang kuat di Mekah yang bisa melindungi beliau. Akhirnya beliau mendatangi salah satu pembesar Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi dan diterima. Siapa yang mengganggu Nabi, maka dia artinya mengganggu Mut'im bin Adi. Jadi kebiasaan orang Arab dulu itu istilahnya bahasa Arab itu jiwar. Artinya musuhmu adalah musuhku, sahabatmu adalah sahabatku. Untuk sementara waktu beliau aman di Mekah karena ada yang menjamin keselamatan beliau, yaitu Mut'im bin Adi. Abu Jahal melihat Nabi SAW menjalin hubungan dengan Mut'im bin Adi. Abu Jahal mengatakan, apakah ini Nabi kalian wahai kaum Quraisy? Utbah bin Rabi'ah menjawab Abu Jahal, kenapa tidak mungkin? Bisa saja di antara kita ada yang cocok menjadi Nabi dan sebagai raja. Nabi SAW mendengarkan itu, mendengar perkataan Utbah bin Rabi'ah. Kata Nabi SAW, adapun engkau wahai Utbah, kamu hanya membela sukumu, membela dirimu, bukan membela agama Allah. Dan kamu wahai Abu Jahal, sebentar lagi akan datang di mana kamu akan lebih banyak menangis daripada tersenyum. Untuk kalian wahai kaum kafir Quraisy semuanya, akan datang waktunya bahwa kalian akan mengakui dan tunduk terhadap apa yang sekarang ini kalian benci dan tidak sukai. Dan itu terjadi di perang Badar, mereka semua mati, dan itu waktunya tidak lama lagi dari perkataan beliau ini. Kenapa Nabi SAW mencari dukungan di Mekah? Karena di Mekah hanya tinggal orang-orang yang lemah saja di antara kaum muslimin. Kita tahu bahwa kaum muslimin sudah berhijrah ke Habasyah, ke negeri Ethiopia. Itu yang menyebabkan Nabi SAW harus mencari backingan keluarga yang kuat di Mekah. Nah, beliau memilih Mut'im bin Adi, keluarga Mut'im bin Adi. Namun seperti itu hanya untuk sementara, karena permusuhan kaum kafir Quraisy itu semakin besar, semakin menjadi-jadi. Nabi berpikir tidak akan mungkin bertahan lama Mut'im bin Adi, dan Mut'im bin Adi mungkin tidak akan bisa mempertahankan Nabi SAW dalam jangka waktu yang lama, karena keluarga ini pun mendapatnya diserang juga oleh kaum musyrikin yang lain. Jadi Nabi berpikir untuk mencari backingan lagi, karena di Mekah sudah tidak ada. Akhirnya beliau berpikir untuk mencari backingan di luar Mekah. Beliau keluarlah menemui salah satu kabilah yang bernama kabilah Kindah. Beliau mendakwahi mereka, bertemu sama pemimpinnya, pemimpin suku Kindah. Beliau bertemu dan mendakwahkan mereka, dan agar mereka mau menolong dan menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi kabilah Kindah ini menolak tawaran dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kabilah yang lain yang bernama Banu Abdillah. Kabilah Banu Abdillah ini adalah salah satu dari anak cucu Kalb. Kalb, ingat Kalb itu adalah kakeknya Rasulullah SAW yang ke berapa ya? Ke-10 kalau nggak salah. Nanti dicek lagi. Namun mereka pun menolak itu. Kemudian Nabi mendatangi kabilah Banu Hanifah. Banu Hanifah ini adalah
kabilahnya seorang nabi palsu yang bernama Musailamatul Kadzab, Musailamah al-Kadzab. Nanti di zaman Abu Bakar akan terjadi peperangan yang banyak sekali menewaskan kaum muslimin. Nabi SAW mendatangi kabilah Banu Hanifah. Beliau seperti biasa mendakwahi mereka dan menawarkan pertolongan. Namun Nabi ditolak, bahkan mereka menolak dengan kasar. Kemudian Nabi tidak putus asa, beliau mendatangi kabilah Banu Amir, tapi Banu Amir pun menolak. Ada salah satu dari mereka itu berkata, salah satu dari Banu Amir itu berkata kepada Nabi SAW, jika misalnya kami beriman dan mengikutimu, ya, kemudian Allah takdirkan engkau menang dari musuh-musuhmu, yaitu kaum kafir Quraisy. Nah, nanti setelah kau berkuasa memimpin, setelah kau meninggal, apakah kekuasaan dan kepemimpinan itu akan jatuh kepada kami, yaitu Banu Amir? Kata Nabi SAW, al-amru ilallah yada'u haitsu yasha. Itu urusan Allah, Allah yang menentukan. Kata Nabi SAW, Allah yang menentukan siapa yang cocok jadi pemimpin dan siapa yang tidak cocok jadi pemimpin. Mereka berkata, kalau memang begitu, buat apa kami mengikutimu? Kami tidak dapat apa-apa. Kami hanya dapat permusuhan. Kami dimusuhi oleh musuhmu. Mungkin kepala-kepala kami ikut terputus saat membelamu, tetapi setelah kamu meninggal nanti kekuasaan dan kepemimpinan itu bukan jatuh kepada kami. Jadi kami tidak dapat apa-apa kecuali menyerahkan kepala-kepala kami terhadap musyrikin kaum Quraisy Mekah. Ya, akhirnya beliau balik ke Mekah dengan tangan kosong. Setelah beliau balik, ya, ada seorang yang sudah sepuh dari kalangan Banu Amir mendengar kabar tentang itu, tentang Nabi Muhammad yang menawarkan aliansi kepada Banu Amir. Orang ini memegang kepalanya sambil berkata, apa yang telah kalian lakukan wahai Banu Amir? Itu adalah kesempatan bagi kalian wahai Banu Amir. Orang itu tidak akan berbohong bahwa dirinya adalah Nabi. Kalau kalian terima tawaran itu, maka kabilah ini akan ikut besar, kabilah ini akan berjaya. Apakah ada cara untuk kalian susul? Coba kalian susul, kalian kejar. Tetapi itu sudah terlambat. Nabi SAW sudah sampai Mekah, sudah pulang ke Mekah. Nah, itu yang terjadi. Salah satu yang menyebabkan beliau gagal mendapatkan dukungan dari kabilah-kabilah di luar Mekah itu, salah satu penyebabnya adalah paman beliau, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini mengikuti Nabi SAW. Ke mana beliau pergi, Abu Lahab ini mengikutinya. Abu Lahab mengatakan kepada kabilah-kabilah itu bahwa kalian jangan dengarkan orang ini. Orang ini tidak lain hanya menghasut kalian agar meninggalkan Tuhan-Tuhan Lata dan Uzza dan Manaf, agar kalian itu masuk ke dalam agama yang sesat. Dia ini tidak lain hanya mengajak kalian untuk masuk agama yang sesat dan meninggalkan Tuhan-Tuhan Lata, Uzza dan Manat kita. Jangan dengarkan perkataan dia. Itu kata Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab ini mengikuti Nabi kemana Nabi pergi menawarkan Islam dan dukungan. Itu salah satu penyebab Nabi gagal, tidak mendapatkan dukungan dari kabilah-kabilah yang berada di luar Mekah. Taib, masih di tahun yang sama, yaitu di tahun ke-10 setelah kenabian, di mana tahun ini disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, karena banyak sekali hal-hal yang menyakitkan yang beliau lalui, terutama meninggalnya Khadijah, istri beliau tercinta. Ya, tentu beliau sangat kehilangan sosok wanita yang beliau cintai, sosok wanita yang memenuhi hatinya.
cintanya. Juga beliau meninggalkan anak yang kecil, Fatimah, pada saat itu berumur 5 atau 6 tahun, karena Fatimah lahir ketika Nabi diutus setelah 5 tahun. Ada seorang sahabiat yang bernama Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim, suaminya sahabat Utsman bin Maz'um. Utsman bin Maz'um, bukan Utsman bin Affan ya. Pernah kita ceritakan bahwa Utsman bin Maz'um adalah salah satu sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, dan termasuk juga sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah bersama istrinya. Khawlah binti Hakim ini adalah sahabatnya Khadijah. Lagi setelah Khadijah meninggal, beliau sangat memperhatikan Nabi SAW. Beliau sering datang mengecek anak-anak Nabi SAW. Beliau sering mengecek kondisi Rasulullah SAW. Khawlah binti Hakim ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadalah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan seterusnya dalam surah Al-Mujadilah. Allah katakan bahwa Allah mendengar, qad sami'a Allah mendengar qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar curhatan seorang yang curhat kepadamu wahai Muhammad, yang mencurhatkan suaminya, yang menceritakan tentang suaminya, di mana suaminya Khawlah binti Hakim ini, yaitu Utsman bin Maz'um ini, sangat rajin sholat malam dan panjang sholat malamnya ya. Karena panjang sholat malamnya, jadi tentu waktu bersama istri sedikit, karena malamnya lebih banyak digunakan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khawlah ini datang mengadu kepada Rasulullah. Saat itu ada Aisyah. Khawlah ini datang mengadukan suaminya, menceritakan bahwa suaminya ini siang berpuasa, malam sholat ya, sehingga tidak ada syahwat untuk istrinya. Puasa itu kan menghilangkan syahwat, untuk menurunkan syahwat, mengurangi syahwat. Nah, ditambah lagi malamnya dipenuhi untuk sholat, sehingga tidak ada keinginan terhadap istrinya. Waktu bersama istri juga sedikit. Nah, Khawlah ini datang kepada Nabi SAW mengisahkan ceritanya bahwa suaminya begini-begini. Nah, Allah menurunkan firman-Nya langsung. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Katanya Allah mendengar percakapanmu dengan seorang wanita yang mengadukan suaminya. Wallahu yasma'u tahawurakum. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Kata Aisyah, padahal saya ada di situ, di rumah itu, tapi saya enggak mendengar percakapannya. Kalau Allah tidak menurunkan surah Al-Mujadalah, saya, kata Aisyah, tidak akan tahu apa pembicaraan mereka berdua. Ya, kita kembali bahwa Khawlah ini adalah sahabatnya Khadijah, dan setelah Khadijah meninggal, Khawlah ini sangat perhatian kepada Nabi SAW, sering mengecek anak-anak Nabi, sering menengok gimana kondisi Nabi dan seterusnya. Melihat Rasulullah yang murung, sedih, beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah karena meninggalnya Khadijah? Kata Rasulullah, iya. Ya Rasulullah, menikah saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sama siapa? Kata Khawlah, mau perawan atau janda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau perawan siapa, kalau janda siapa? Kata Khawlah, kalau perawan Aisyah ya Rasulullah, kalau janda Khawlah binti Zam'ah. Ya sudah, kata Rasulullah, kamu atur, karena kamu sama-sama perempuan, kamu yang lebih tahu. Datangi Khawlah, gitu kata Nabi SAW. Baik ya Rasulullah. Kemudian Khawlah datang menemui Saudah, yang saat itu sudah selesai masa iddahnya. Saudah binti Zam'ah ini adalah
sahabiyat yang awal-awal masuk Islam. Suaminya bernama Sakran bin Amr, saudaranya Suhail bin Amr, sahabat Nabi yang terkenal. Suhail bin Amr. Sakran ini meninggal di tengah perjalanan, ya, waktu pulang dari Habasyah ke Makkah. Di tengah perjalanan beliau sakit, ya, saat berhenti dan beristirahat, Saudah bermimpi seolah-olah bulan itu datang berada di pangkuannya, ya. Pagi-pagi beliau menceritakan ceritanya ke suaminya, saya bermimpi bulan ada di pangkuanku semalam gitu. Kata Sakran, kalau memang begitu mimpimu, berarti umurku tidak akan panjang, karena kamu akan mendapatkan laki-laki yang baik, yang lebih baik daripada saya. Kemudian betul, dalam perjalanan pulang Sakran bin Amr meninggal, ya, meninggal dunia. Dan akhirnya Saudah binti Zam'ah ini masuk ke Mekah sendirian dengan anak-anaknya. Betapa sedihnya Saudah, ya, pulang ke kampung dalam keadaan janda, pergi bersama suami dan anak, pulang sendirian. Bayangkan, janda punya anak 5 dan sudah berumur juga, dia tidak muda lagi, ya. Saudah ini hidup di Mekah bersama seorang ayah yang sudah tua. Bayangkan, jadi dalam ekonomi pun Saudah ini susah begitu. Anaknya 5, orang tuanya sudah tua. Jadi kondisi Saudah ini sangat memprihatinkan. Mendengar kabar itu, Nabi mengatakan kepada Khawlah, coba datang ke Saudah. Itu yang membuat Nabi SAW melamar Saudah. Nabi menyuruh Khawlah, ya Khawlah, coba datang ke Saudah. Akhirnya Khawlah datang ke rumahnya Saudah binti Zam'ah setelah selesai iddahnya. Khawlah mengatakan, wahai Saudah, barokah telah datang. Kata Saudah, apa maksudmu wahai Khawlah? Khawlah mengatakan, Nabi melamarmu. Nabi mengutusku untuk menyampaikan bahwa beliau melamarmu. Tentu Saudah sangat senang, karena Nabi adalah orang yang beliau agung-agungkan setelah Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah yang beliau cintai, ya, cintai sebagai rasul, ya. Namun beliau ingat, sadar dirinya bahwa beliau sudah tidak muda lagi. Kemudian beliau pun punya anak 5, ya. Beliau takut untuk membebani Rasulullah SAW. Kata Saudah, coba tanya kepada ayahku di dalam. Khawlah masuk dan mengatakan kepada ayahnya Saudah yang sudah tua bahwa Rasulullah mengucapkan salam dan beliau melamar Saudah. Bagaimana pendapatmu? As-sadiqul amin, laki-laki yang terkenal amanah dan jujur. Tapi bagaimana jawabannya Saudah? Apakah kamu sudah tanya Saudah? Kata Khawlah, sudah. Baik, coba panggilkan Saudah. Akhirnya Saudah dipanggil oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan, Muhammad bin Abdullah, orang yang sangat luar biasa, yang terkenal jujur dan ini melamarmu. Bagaimana pendapatmu wahai Saudah? Saudah diam. Nah, diamnya seorang wanita itu adalah tanda setuju, ya. Saudah juga diam karena apa? Karena dia masih memikirkan bahwa apakah nanti dia bisa menyenangkan Rasulullah ataukah malah menambah beban beliau. Beliau khawatir jangan-jangan masuknya Saudah ke rumah Rasulullah nanti akan menambah beban Rasulullah SAW. Bisakah saya menggantikan Khadijah? Bisakah saya memasukkan rasa kebahagiaan di dalam hati Nabi SAW, mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan oleh Khadijah? Itu yang masih jadi pikiran Saudah. Beliau dari satu sisi sangat-sangat senang dengan kabar ini.
Siapa yang tidak senang dilamar oleh Nabi SAW? Orang yang beliau cintai. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah dikabarkan bahwa Saudah masih kendala-kendala begini. Rasulullah mengatakan, apakah hanya itu masalahnya? Kata Nabi SAW. Khawlah menjawab, iya, cuma itu masalahnya. Ya, akhirnya Nabi SAW menikah dengan Khawlah. Orang-orang Barat sekarang ini, orang-orang kafir itu, dia mencela Nabi SAW, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang besar syahwatnya, dia menikahi banyak wanita. Padahal Nabi SAW setelah Khadijah meninggal, tidak ada istri Nabi yang perawan kecuali Aisyah, cuma satu saja. Semua istri Nabi itu adalah janda. Dan Nabi menikahi istri-istri beliau itu dengan alasan dakwah, bukan alasan pribadi. Nanti insyaAllah akan saya jelaskan setiap istri-istri Nabi itu apa alasannya Nabi menikahi dia. Contoh bahwa beliau menikahi Saudah dengan tujuan apa tadi? Dengan tujuan yang sangat mulia. Ini diingat. Nanti kita akan bahas apa sebab Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, akhirnya Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, dan ternyata Saudah berhasil memasukkan kebahagiaan dan kesenangan di dalam rumah Nabi SAW. Saudah adalah terkenal wanita yang selalu tersenyum. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Saudah kecuali dalam muka yang berseri-seri dan tersenyum. Ya, beliau juga sering membuat Nabi SAW tersenyum dan bahagia. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Saudah solat malam bersama Rasulullah SAW. Rasulullah kalau solat panjang, kalau solat malam panjang, ya, ruku sujudnya panjang. Nah, pada pagi hari Saudah menghibur Nabi SAW. Saudah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi malam waktu saya ruku, saya menutup hidung saya karena takut darah keluar. Kenapa ya Saudah? Kata Nabi SAW, ya karena engkau panjang rukuknya, lama rukuknya. Akhirnya Nabi tersenyum. Itu contoh bahwa Saudah ini sering sekali membuat Nabi tersenyum. Saudah itu profil Saudah itu adalah wanita yang selalu senyum dan riang. Ya, itulah Saudah. Ada sebuah kejadian lagi, yaitu saat bersama Aisyah dan Hafsah. Tahu sendiri Aisyah masih kecil, ya. Aisyah dan Hafsah mengungkit cerita Dajjal. Ya. Hafsah dan Aisyah mengatakan saat itu dia sedang bersama Saudah juga. Ya, Dajjal sudah keluar wahai Saudah, kata Hafsah dan Aisyah. Saudah bersembunyi di dalam bilik. Itu yang membuat Hafsah dan Saudah tersenyum terbahak-bahak karena melihat tingkah itu yang membuat Hafsah dan Aisyah terbahak-bahak tersenyum melihat tingkah lucunya si Saudah. Padahal Saudah tahu bahwa Dajjal itu belum keluar, tapi yaitu ingin membuat suasana itu menjadi riang, tersenyum begitu. Mendengar ribut-ribut, Nabi datang. Nabi bertanya, ada apa ini? Hafsah dan Aisyah mengatakan, menceritakan bahwa begini-begini ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah senyum. Kemudian setelah tahu Rasulullah datang, Saudah keluar dan berbisik di telinga Nabi, ya Rasulullah, apakah Dajjal sudah pergi? Kata Nabi SAW sambil tersenyum, belum ya Saudah. Itu gambaran bagaimana sifatnya Saudah, ya. Bisa dibayangkan bagaimana sifatnya Saudah sekarang, ya. Ya. Artinya beliau berhasil menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhasil menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pada saat itu Nabi sedang sedih karena ditinggal Khadijah. Ya, Khawlah bisa menggantikan Khadijah untuk mengubah suasana hati Nabi SAW yang tadinya sedih,
rindu. Sekarang sudah ada sosok Saudah yang menggantikan. Ya. Ya, Saudah juga kan ada yang dewasa dan sudah terbiasa dalam rumah tangga, sudah pandai dalam berumah tangga, sudah pandai bergaul dengan suami, sudah pandai mengurus anak, sehingga sangat pas dan cocok Nabi SAW menikah dengan Saudah setelah meninggalnya Khadijah. Tadi saya bilang Saudah itu sudah tua, ya, tidak muda lagi Saudah itu. Namun sifatnya orangnya riang seperti itu. Jadi umur boleh tua, tetapi perilaku sikap tetap muda. Itu adalah Saudah. Nabi SAW selama 3 tahun bersama Saudah tidak berpoligami, artinya tidak menikah dengan wanita lain, kecuali Aisyah. Aisyah ini dinikahi oleh Nabi SAW lebih dulu sebelum Saudah. Jadi Nabi SAW itu sebelum menikah dengan Saudah, beliau menikah dengan Aisyah. Aisyah menikah dengan Nabi SAW pada saat Aisyah umur 6 tahun. Ada yang mengatakan baru masuk 7 tahun. Jadi Nabi menikah dulu sama Aisyah, kemudian baru menikah sama Saudah. Tetapi karena Aisyah masih kecil, nggak bisa digauli, jadi Nabi SAW berumah tangga bersama Aisyah setelah Aisyah berumur 9 tahun dan sudah balik. Pada waktu itu, ya, bangsa Arab sudah terbiasa menikahkan anaknya pada umur 9 tahun. Ini perlu dicatat. Jadi ada orang-orang kafir, orang-orang barat yang tidak suka sama Nabi dan tidak suka sama Islam itu mengatakan bahwa mencela Islam itu dari sudut pandang ini. Mereka mengatakan Nabi kalian itu menikahi anak kecil. Mereka tidak tahu setiap zaman itu berbeda adat, berbeda kondisi, berbeda kebiasaan. Di tahun sekarang ini, di zaman kita ini mungkin 9 tahun, wanita 9 tahun itu dianggap masih kecil. Tetapi di zaman dulu 9 tahun itu sudah dewasa, artinya sudah lumrah, sudah biasa anak-anak wanita pada umur 9 tahun itu menikah. Nah, ini yang perlu dicatat, ya. Jadi sebelum Nabi menikah dengan Saudah, beliau menikah dengan Aisyah, tetapi tidak tinggal serumah karena Aisyah masih kecil, hanya menjalin akad nikah saja. Nanti setelah Aisyah umur 9 tahun barulah Nabi berumah tangga dengan Aisyah. Nah, selama 3 tahun itu sebelum Aisyah berumah tangga dengan Nabi SAW, selama 3 tahun itu Nabi hanya bersama Saudah. Nah, setelah Nabi SAW berumah tangga dengan Aisyah, ya, itu di Madinah. Saat itu waktu di Madinah, Saudah, lihat, Saudah ini menghibahkan, memberikan jatah malamnya kepada Aisyah. Luar biasa. Apa sebabnya? Sebabnya adalah Saudah melihat bahwa Nabi SAW sangat mencintai Aisyah. Saudah melihat bahwa Nabi SAW sangat mencintai Aisyah, dan Saudah pun tahu beliau dinikahi oleh Nabi SAW karena Nabi SAW kasihan kepada Saudah dan ingin menyelamatkan Saudah. Saudah paham, tahu diri tentang itu, dan dia pun merasa cukup 3 tahun bersama Nabi SAW, dan 3 tahun itu, selama 3 tahun itu tidak digilir oleh istri-istri yang lain, hanya sendiri dia. Dia hidup bersama Nabi SAW selama 3 tahun hanya sendiri, tidak dibagi dengan wanita lain. Saudah merasa puas, dan Saudah pun tahu bahwa dirinya sudah tidak muda lagi. Oleh sebab itu ingin menyenangkan Nabi SAW. Beliau tahu, Saudah tahu bahwa Nabi senang dengan Khadijah, dengan Aisyah. Saudah ingin menyenangkan Nabi SAW.
Jadi kalau kita ingin menyenangkan orang, kita lihat orang itu senang kepada apa, senang terhadap apa, nah, itu yang kita belikan. Nah, jadi Saudah tahu saat melihat Nabi SAW dengan Aisyah, Nabi SAW sangat mencintai Aisyah. Nah, Saudah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, malamku saya berikan untuk Aisyah. Jadi saya relakan malamku untuk Aisyah. Rasulullah bertanya, kenapa wahai Khawlah, kenapa wahai Saudah? Padahal Nabi tidak meminta. Kenapa wahai Saudah? Kata Saudah, ya Rasulullah, saya sudah tua dan saya melihat engkau sangat mencintai Aisyah. Saya sudah bersyukur banget menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Ya, saya ingin menyenangkanmu. Jadi tolonglah terima pemberian saya ini. Saya hanya ingin tetap Nabi mempertahanku sebagai istrimu. Itulah Saudah. Oleh sebab itu Aisyah sangat-sangat menghormati Saudah. Dan Aisyah pernah mengatakan, seandainya saya bisa meniru sifat wanita-wanita, saya akan memilih meniru sifatnya Saudah binti Zam'ah. Jadi Saudah ini merelakan malamnya buat Khadijah supaya Nabi SAW senang. Yang penting Saudah itu tetap menjadi berstatus istrinya Nabi, karena istri beliau di dunia otomatis nanti akan menjadi istri beliau di surga. Kata Saudah, saya cukup melihatmu setiap hari. Karena Nabi SAW walaupun istrinya banyak, beliau tetap mendatangi semua istrinya setiap hari. Hanya beliau nginap bermalam di mana tempat gilirannya. Jadi ini kesalahan bagi orang yang berpoligami. Jadi dia tidak menengok istrinya ketika dia berada di istri yang kedua misalnya. Jadi ini ilmu poligami. Walaupun kita berpoligami, walaupun punya istri 2, 3, 4, itu setiap hari itu harus didatangi semua istrinya itu. Ditanya apa kebutuhannya, apa yang terjadi pada hari ini, segala macam. Nah, cuman nginapnya itu dan lamanya itu di tempat jatahnya itu dia. Jadi kalau poligaminya secara Islam, secara tuntunan Nabi, tidak akan tersakiti wanita-wanita itu, karena dia merasa adil diperlakukan. Kalau wanita yang berpikiran akhirat, dia tidak akan terlalu mempermasalahkan tentang itu. Dia akan mengambil hikmahnya dari poligami itu. Ya, kemana-mana ngomongnya, sampai mana tadi? Saya kira cukup sampai di sini dulu.